terakhir sebagai Ketua DPRD Badung. Karena besok tanggal 18 September kita sudah melakukan penetapan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Badung. Jadi saya senang selama pengabdian saya sebagai Ketua DPRD Badung itu sudah 10 tahun ya. Kemudian sekarang ada kebijakan, keputusan daripada partai cukup 2 periode untuk menjadi ketua, dan ini juga kita jalankan dengan senang hati karena kita sadar bahwa tugas-tugas yang diamanahkan oleh partai kepada saya di lembaga DPRD Badung ini harus saya jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi saya mempertanggungjawabkan kegiatan saya 10 tahun kepada masyarakat Badung dengan jelas ya dan real. Karena rekam jejak digital ini kan tidak bisa kita hapus. Karena itu kami mempunyai catatan-catatan khusus selama 10 tahun kami menjabat, baik dalam bentuk hard copy maupun dalam soft copy. Kami punya jejak rekam jejak digital, kami ada, ya semuanya itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang ada kaitannya dengan masyarakat Kabupaten Badung. Jadi saya senang menjalankan tugas ini karena ini adalah satu amanah partai, dua adalah rasa tanggung jawab saya sebagai warga Badung untuk Badung, bagaimana Badung itu maju, bagaimana Badung itu aman, bagaimana Badung itu sejahtera, bagaimana Badung itu mendapatkan satu peluang dan kesempatan yang baik untuk lebih maju masyarakat Badungnya. Nah, dalam hal interaksi kami sangat senang sekali ya, hubungan antara kemitraan antara masyarakat dan DPR berjalan dengan baik. Hubungan masyarakat dengan pemerintah berjalan dengan baik. Bahkan sepenuhnya program-program masyarakat kita jalankan bersama-sama dengan pemerintah. Dalam arti kerjasama masyarakat, DPRD, Ketua DPR, Bupati, ini sangat harmonis sekali. Bahkan hampir semua program yang kita tetapkan dalam APBD Badung itu semuanya berjalan dengan baik. Nah ini artinya antara masyarakat dan pemerintah dan DPR ini klop dia. Nah, tapi ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian kita bersama ke depan. Ya. Yang pertama adalah bagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Mandatori itu urusan pendidikan. Pendidikan ini memang harus menjadikan perhatian penuh karena inilah yang akan melanjutkan generasi ke depan untuk bangkitnya Badung ke depan, majunya Badung ke depan, kemudian tumbuhnya Badung ke depan itu adalah dari tunas-tunas pendidikan yang kita tanamkan dari playgroup ya, dari TK, SD, SMP dan SMA. Termasuk juga perguruan tinggi S1, S2, S3. Ini outputnya harus melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang berkualitas. Jadi di masa pendidikan yang namanya Golden Age itu adalah 0 sampai 12 tahun, ini pemerintah harus memberikan perhatian yang khusus. Kemudian 12 sampai 15 itu betul-betul fasilitas pendidikannya disiapkan SMA dan perguruan tinggi. Nah ini yang harus menjadi titik perhatian. Lalu yang mandatori yang lainnya adalah kebutuhan kesehatan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian. Gisinya, stuntingnya, rumah sakitnya, pelayanannya. Jadi ini harus diupdate oleh pemerintah. Bersama-sama dengan DPR. Jadi DPR ini bersama-sama dengan pemerintah sebagai suami istri harus membangun satu fasilitas yang bagus di bidang kesehatan. Nah, jadi setiap kecamatan itu sudah terukur. Tidak ada lagi yang stunting, tidak ada yang sakit dan lain sebagainya, tidak ada yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Ini semuanya saya harapkan ini nanti ke depan akan bisa menjadi perhatian lebih serius lagi oleh kita semua
Ya, termasuk saya masih di DPR, nah kita akan monitor ini. Nah, supaya apa? Supaya kesehatan masyarakat terjamin. Kemudian tentang sandang, pangan, papan. Nah, kemudian bagaimana kita berpihak kepada petani? Dan inilah yang harus dibuat regulasinya, termasuk juga penganggarannya. Regulasinya diperbaiki, kemudian anggaran diperbaiki. Nah, lalu kemudian soal mekanisme pasar. Nah, bagaimana pasar ini bisa hidup? Karena ekonomi itu mulai dari desa. Bagaimana menghidupkan perekonomian desa? Jadi pertanian dihidupkan, pasarnya dihidupkan, ya. Ini merupakan satu catatan kita. Supaya ekonominya berkelanjutan terus. Dari desa hidup dia. Nah, kita dorong nih. Jadi ada produksi oleh petani, oleh UMKM, ada pasarnya, kemudian ada peran pemerintah. Peran pemerintah apa di sana? Memfasilitasi pembangunan pasar. Yang harus didorong ini. Karena perekonomian itu tumbuhnya dari desa. Berbasis UMKM. UMKM termasuk pertanian. Nah, ini yang harus didorong. Nah, supaya dengan demikian petaninya sejahtera, UMKM-nya sejahtera, ekonominya bergulir. Nah, dengan demikian akan tumbuh kesejahteraan masyarakat. Nah, di luar yang mandatori, jangan lupa bahwa basis pendapatan Badung itu pariwisata. Grand design besarnya itu adalah pariwisata, berbasis pertanian, berbasis UMKM, dan potensi lainnya. Jadi desain besar pariwisata ini harus menjadi titik perhatian pemerintah, supaya diatur dengan baik. Diaturnya apa? Satu, infrastrukturnya. Yang kedua, pertamanannya. Yang ketiga, lampu-lampunya. Dan banyak hal-hal yang lainnya yang perlu diatur sehingga harmonisasi tourism ini akan bisa bagus di Badung dan tetap menjadi daya tarik. Termasuk juga CCTV, keamanan, dan lain sebagainya. Ini harus dibangun. Parkir, sentral parkir, dan lain sebagainya. Ini harus dibangun. Trotoarisasi dan lain sebagainya. Dan inilah PR kita ke depannya. Yang terakhir yang saya katakan, bagaimana kualitas sumber daya manusia Badung ini bisa tumbuh dan bisa bangkit. Maka di sini peran pemerintah harus mampu memberikan beasiswa kepada anak-anak kita. Sudah bagus Pak Giri Prasto sudah memberikan beasiswa ke luar negeri. Dan ini perlu dilanjutkan. Sehingga beasiswa diberikan kepada mahasiswa, kemudian setelah dia tamat, dia bekerja mengabdi di Badung. Jadi orang-orang hebat yang kita sekolahkan di luar negeri, dia datang ke Badung lagi.